malam lam yurid atau yarid ya, Kan Ustaz Andi. falam yakun min hadiyil Mustafa. Jadi maksud saya itu pertanyaannya itu gimana menurut pandangan para ustadz-ustadz sekalian gitu loh. Jadi biar saya juga ikut tercerahkan dan saya bisa juga menjawab nanti kalau misalkan ada yang bertanya kepada saya gitu. Terima Hmm. kasih. Oke. Inti pertanyaannya kan mengkhususkan ya. Bisa dinaikkan Ustaz Andi. Iya Ustaz, jadi pertanyaannya itu kan kadang banyak dalil seperti tadi kan, kan sudah masyhur lah terkait dengan kuntun haitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Itu kan ketika kita belajar di usul fiqh dulu kan itu sering ketika bicara tentang contoh-contoh daripada apa namanya nasah mansuh gitu ya. Terus kemudian lah yang menjadi pertanyaan kan ini kan umum gitu loh. Ziarah lah, artinya kita kan disunahkan gitu loh untuk berziarah umum gitu loh. Tadi tidak ada ketetapan kapan waktunya dan lain semacamnya. Lah itu ternyata juga menjadi kepikiran saya dalam hal-hal yang lain gitu loh. Sunnah-sunnah yang lain seperti halnya sholawat kan sifatnya kan umum di Al-Quran itu kan. Ya. Perintah kita, Paham. gitu. Nah, Paham, jadi gimana terkait hal itu ketika kita mengkhususkan di waktu tertentu, apakah itu salah? Oke. Itu maksud saya. Itu. Ya. Ada yang mau jawab? Boleh saya jawab? Oke, monggo. Silakan. Ini sebagaimana ya ada dalam kitab Fathul Bari karya Syekhul Islam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi yang saya tampilkan ini itu terkait dengan sebenarnya sudah saya bahas tadi di awal tentang hadis bahwa Nabi Muhammad SAW itu punya kebiasaan mengkhususkan hari Sabtu untuk berziarah ke Masjid Quba. Nah, Ibnu Hajar Asqalani memahami di situ. Wa fi hadzal hadis ini ala ikhtilafi turquhi, di atas berbeda-beda turuk atau datang jalurnya ya. Itu dalalah ala jawazi takhsisi ba'dil ayami bi ba'di amali shalihah wal mudawamati ala dzalik. Jadi hadis ini menunjukkan tentang kebolehan mengkhususkan sebagian amalan-amalan soleh pada sebagian hari serta mendawamkannya. Misal kita punya kebiasaan ingin bersedekah setiap akhir bulan, ataupun kita punya kebiasaan ingin melakukan sebuah bentuk donasi ya atau sedekah kepada anak yatim sama janda di saat hendak hari raya misal. Jadi 5 hari sebelum hari raya itu ngumpulin dana satu kampung, ngasih duit, beliin baju baru dan lain sebagainya. Dan hal ini menjadi pengkhususan. Apakah ini boleh? Boleh. Selama tidak meyakini hal tersebut itu berasal dari Nabi. Kalau menisbatkan itu kepada Nabi yang mengkhususkan seperti ini namanya dusta. Selama kita tidak berkeyakinan seperti itu nggak apa-apa. Karena ini sifatnya itu ibadah mutlak. Ibadah yang tidak ditentukan waktunya, seperti sedekah, baca Quran, salawat, ya tahlil dan lain sebagainya. Berbeda dengan ibadah yang muqayyad yang memang sudah ditentukan, seperti sholat. Sholat itu sudah ditentukan waktunya, harus subuh. Misalnya sholat subuh, harus subuh. Jumlahnya harus 2. Hay'ahnya sudah ditentukan dan lain sebagainya. Jadi ada ibadah mutlak dan muqayyad. Kalau ibadah mutlak itu bisa dikhususkan, gitu. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau. Beliau mengatakan hadis tersebut menunjukkan tentang kebolehan berziarah, mengkhususkan hari untuk berziarah, dan ini pendapat benar dan pendapat jumhur ulama, kata Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau. Begitu Ustaz. Mungkin ada yang ingin ditambah atau dikoreksi, Fadhal. Iya ya, saya rasa jawabannya nanti akan sama ya. Artinya bahwa ulama-ulama kita terdahulu seperti Imam Nawawi, yang dijelaskan Imam Nawawi, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu mengatakan tahsis itu boleh mentahsis, ya, mengkhususkan satu ibadah di hari-hari tertentu, ya tahsisu ba'dil ayam bi ba'dil a'mal as-sholihah wa dawamihi, ya. Itu boleh, ala dalik. Itu boleh.
Dan sejauh ini saya belum menemukan ulama yang menentangnya. Ya, menentang dalam artian bahwa hal seperti itu tidak diperbolehkan. Ulama-ulama terdahulu ya. Kalau dari Wahabi itu kan ya mereka melarang ya, dari mulut ke mulut ustadz-ustadznya itu melarang. Tetapi rujukannya itu ya kemana saya nggak jelas kan, karena memang dari pidato-pidato mereka ya, berceramah-ceramah mereka seperti Firanda dan lain sebagainya itu ya cuma mengatakan mengkhususkan satu ibadah di hari tertentu itu tidak boleh tanpa menyebutkan referensinya. Itu yang kita dengar di ceramahnya Wahabi. Tapi kalau kita merujuk kepada kitab-kitab terdahulu, ulama-ulama kibar itu mengatakan boleh dan belum ada yang menentangnya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz terkait pencerahannya itu. Karena memang ya nada-nada sumbang kalau saya katakan itu belum terdengar. Ya, jadi gini Ya, Pak, misalkan, jadi gini Pak ya, contoh ulama-ulama dulu mengkhususkan satu ibadah tertentu dan kemudian merutinkan itu ya sangat banyak sekali Pak. Dan kemudian secara logika ini juga nggak masuk akal kalau itu diharamkan. Semisal bahwa imam 4 madhab ya, kayak Imam Malik, Imam Hambali itu kan diriwayatkan kan mereka itu kan merutinkan sholat sunnah, ada yang 800 rakaat, ada yang 600 rakaat setiap malam. Itu Imam Mustahid mengkhususkan ibadah tertentu dan menjadikan rutin, padahal Nabi tidak pernah memerintahkan kayak begitu. Dan nanti masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Kemudian secara logika kan ya tidak masuk akal juga. Semisal kita punya satu rutinitas setiap habis maghrib membaca surat Yasin semisal, atau setiap habis maghrib melakukan ibadah tertentu, sedekah semisal. Pokoknya saya setiap pagi akan sedekah kepada orang fakir miskin. Dirutinkan setiap pagi. Ya masa kayak begitu itu diharamkan kan ya nggak masuk akal juga. Di samping ulama mengatakan tidak apa-apa. Ya, tapi ya tadi seperti yang jadi catatan ya, bahwa yang penting kita tidak mengatakan bahwa Nabi memerintahkan begini. Nabi memerintahkan setiap pagi untuk sedekah. Nabi memerintahkan setiap maghrib baca Yasin. Nah, kalau kayak begitu baru nggak boleh. Bahwa rutinitas itu sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan, begitu nggak boleh. Itu hanya sekedar kita sendiri. Tambahan Yai, ternyata fakta menariknya itu pengkhususan ini tidak hanya terjadi dari kalangan jumhur ulama. Bahkan ulama-ulama yang jadi rujukan oleh Salafi Wahabi ini juga meruntit. Ada amalan-amalan ya, bahkan berbentuk zikir, bahkan berbentuk sholat ya. Dalam sholat itu mengkhususkan. Di antaranya seperti Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Madarijus Salikin. Itu Syekh Ibnu Taimiyah punya rutinitas zikir. Beliau itu mengkhususkan 5 hal yang nggak ada contoh dari Nabi. Ini kalau ada nih masuk Wahabi segitunya. Pertama, mengkhususkan zikir 40 kali. Kemudian yang kedua, setiap hari. Kemudian waktunya dikhususkan antara sholat sunnah fajar dan sholat subuh. Kemudian yang keempat, redaksi yang sama persis seperti yang beliau zikirkan, itu nggak ada. Ada yang lain, tapi nggak ada seperti penambahan beliau. Kemudian yang kelima, mengetahui bahwa dengan zikir praktek seperti itu bisa diketahui manfaatnya. Itu nggak ada contoh dari Nabi. Itu kemudian praktek doa khatamil Quran dalam sholat yang selalu dikhususkan pada akhir bulan Ramadan. Itu bisa dicek di YouTube termasuk Al-Imam Sudais juga melakukannya, dan ini terjadi kontra dalam internal Salafi Wahabi. Di antaranya itu Syekh Utsaimin dengan dalam kitab Al-Bid'ah wal Muhdatsat dan juga Majmu' Fatawanya Liqa'u Babul Maftuh juga itu mengakui bahwa membaca doa khatamil Quran dalam sholat itu nggak ada contoh dari Nabi, nggak ada contoh dari Nabi dan nggak ada contoh dari sahabat. Namun sayangnya beliau nggak mau menyebutnya sebagai bid'ah. Ini yang saya sayangkan. Di satu sisi bukan nggak mau ya, beliau tidak suka menyebutnya sebagai bid'ah. Ini di satu sisi bagus. Bagusnya di mana?
bahwa segala sesuatu yang nggak ada dalil Nabi atau sahabat belum tentu atau tidak serta-merta dianggap bid'ah karena ada pandangan ulama. Namun di sisi yang lain juga kurang bagus, di mana prinsip beliau ini tidak diterapkan pada hal lain. Maksudnya gini, jika memang beliau mau objektif, sesuatu yang gak ada contoh dari Nabi dan sahabat, selama ada kaul ulama, gak boleh disebut bid'ah. Harusnya pada praktek maulid juga seperti itu. Maulid yang ulama-ulama besar, sekelas Abu Syamah, guru Imam Nawawi dan muridnya, Ibnu Hajar Asqalani, dan ulama-ulama besar, ada fatwa-fatwa mereka, takhrij hadisnya ada. Tapi di sini juga bisa menjadi standar ganda. Jadi kalau amalan dalam kelompok, itu nggak mau disebut sebagai bid'ah, tapi amalan di luar kelompok, kullu bid'atin dhalalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin begini Ustaz. Yang pertama, ini merupakan kitab kontemporer kan, seperti itu dulu. Yang pertama, kontemporer ataupun ulama muasir. Yang kedua, coba kita cross check kalimat sebelumnya. Jadi kalau tidak salah, kalimat sebelumnya di situ adalah i'tada katsirun minal muadzinina gimana itu? Basaya busu ya, basaya busu. di kitab apa Ustaz? Kitab yang tadi itu. Ibda'ul ibtida. Siapa yang baca? Gimana? Siapa yang membaca tadi? Ibda'ul ibtida itu. Enggak, ini kan berangkatnya tadi tentang mengenai masalah la yajuzu takhsisu ibadatin biwaktin muayyanin biduni dalilin syar'iyyin. Saya ini baca dari sebelumnya. Biar kita itu mengkaji maksud dari la yajuzu takhsisu ibadatin ini. Jadi bahasanya di sini adalah i'tada katsirun minal muadzinina ayyabathu qira'ata ayatin minal qur'anil karim biwasitati alatit tasjil abbar mukabbirati saut qabla al-adzan lis-sholati biwaqtin yasirin ka usyuri daqaiq aw aqal aw aktsar wa sharat hadhil adah iltizaman yaumiyan bihaitu innal muadzina law akhalla bidzalika kubila bil ingkari min ba'dil musallina. Jadi saya rasa untuk mengenai masalah penetapan ini memang dalam penetapan waktunya ini sekiranya misalkan nanti tidak dikerjakan, ini akan mendapatkan ingkar. Contoh misalkan qiraatul Quran ini hanya dikhususkan dibaca sebelum adzan. Kalau sebelumnya maka tidak. Ini kan berarti mentaksis sesuatu yang ditaksis oleh oleh syara. Sementara mengenai masalah taksis jaryanul adah, maksudnya taksis jaryanul adah itu bagaimana? Cuman mentaksis tersebut menjadikan sebuah kebiasaan saja, bukan kemurnian terhadap ibadah tertentu terhadap pentaksisannya. Sehingga disampaikan oleh Ustadz Zian tadi perihal mengenai masalah Fathul Bari bahwasanya mengkhususkan ibadah itu tidak apa-apa. Ibadah dan bermudawamah di waktu tersebut itu tidak apa-apa. Karena kenapa? Ini yang pertama itu khusus pribadi. Yang kedua itu tidak ada ingkar ketika tidak sesuai dengan waktu itu. Jadi maksud dari mana yang tadi? Maksud dari la yajuzu takhsisu ibadatin biwaktin muayyanin biduli dalilin syar'iyyin, ya kalau saya pribadi memahaminya seperti itu. Artinya bukan li jaryanil adah. Mungkin seperti itu, Ustaz. Karena bahasanya di sini wasyarat hadhil ada iltizaman yaumiyan bihaitsu innal muadzina law akhalla bidzalika kubila bil inkar min ba'dil musallin. Jadi bahasanya di sini wasyarat hadhil ada iltizaman yaumiyan bihaitsu innal muadzina law akhalla bidzalika kubila bil inkar min ba'dil musallin. Jadi bahasanya di sini wasyarat hadhil ada iltizaman yaumiyan bihaitsu innal muadzina law akhalla bidzalika kubila bil inkar min ba'dil musallin.
ini masih belum membahas tentang pengarangnya, muallifnya yang tadi, karena banyak mengutip dari Lajnah Daimah. Lajnah Daimah al-Buhuth al-Ilmiyah wal Ifta. Tiada lain ulamanya itu banyak ulama ya belah. ini lain membahas itu. Maaf bos, memotong ini bos ya. Ini kan saya di sini juga sambil taklim nih. Dari episode tadi itu saya masih menunggu dari ini Bang Zaduna ya. Tadi kan masih mencari itu. Mungkin sudah ketemu monitor Bang Zaduna. Tentang apa ya, saya lupa aja. Saya masih jadi taksis ibadah ini ya. Saya benarkan jadi taksis ibadah. Enggak, tadi itu kan coba itu Bang, jangan lupa coba diingatkan coba. Dan apa ya? Tentang dua kaul kah? Ya, 2 kali itu ya masih Tentang Oh, ini. tadi sebagian ulama itu kan yang mengatakan mengkhususkan itu tidak boleh. Itu kan nyari datanya tadi. Itu saya nunggu loh itu. bukan itu Ustaz. Itu tentang Yai Andi yang apa ya? Antum bilang Yai Andi? Kan yang sebelumnya apa ya? Yang harus bertahap. Awalnya kan apa? Kemudian Anda kan bilang ulama-ulama siapa yang kemudian mendukung kaulnya Syekh bin Taimiyah ini. Antum bilang, oh jangan itu dulu, satu-satu dulu. Apa ya? Ustaz Andi, antum dengar nggak? Halo, Tes. Halo, ada kehidupan. Iya, itu dari siapa tadi itu? Bang Andi ya, bukan Bang Zadun ya? Halo. Ya, saya Halo Ustaz, kedengaran suaranya? Iya, dengar Ustaz. Gimana Ustaz? Antum tadi minta apa ya Ustaz kepada Ustaz Zaduna tadi? ya Tentang jadi perkataan katanya kan tadi Syekh Ibnu Taimiyah kan ada qaulaini itu Ustaz. Ada dua ucapan dari Ibnu Taimiyah yang di situ yang dimaksud oleh dalam bidayah wan nihayahnya itu bukan Ibnu Taimiyah itu melarang ziarah kubur, akan tetapi ada ilat di situ. Iya. Nah, kemudian kita cari dulu di dalam Majmu' Fatawanya atau di mana. ya Tuh, sebelum lari pada siapa yang mendukung pendapatnya Ibnu Taimiyah akan hal itu. Benar. Itu poin kedua. ya karena kalau kita baca masalah ini langsung dilaporkan para ulama, langsung geger waktu itu kan pendapat Ibnu Taimiyah. Maka langsung udah kita penjarakan saja di Qol'ah di Dimashq. Nah, Nggak gitu juga. Kok dah? maka Ibnu Katsir ini menulis bahwa tidak seperti yang dianggap orang-orang waktu itu, seperti itu. Tahrif. Benar gini Ustaz. Maksudnya itu gini. Yang terjadi pada masa itu ulama tahu yang dilarang itu syaddu rihal. Nah, ada sebagian orang salah memahami. Dipikir Syekh Ibnu Taimiyah ini memang sama sekali nggak boleh ziarah kubur Nabi Muhammad. Ada sebagian dijelaskan sama Syekh Utsaimin. Ada orang-orang yang memahami seperti ini tahrif, distorsi terhadap fatwa beliau sendiri. Ibnu Utsaimin? Hah? Ibnu Utsaimin? Apa? Kata antum siap? Enggak, maksudnya gini. Beliau tentang syaddu rihal itu sudah ma'ruf, tidak boleh. Nah, pada saat itu ada sebagian orang-orang yang salah paham, bukan qadhi, bukan ulama yang memenjarakan Syekh Ibnu Taimiyah, bukan. Yang salah paham itu sebagian orang beranggapan kalau Syekh Ibnu Taimiyah itu mengharamkan secara mutlak ziarah kubur Nabi. Padahal nggak seperti itu distorsi, pentahrif. Karena sebenarnya Syekh Ibnu Taimiyah larang itu syaddu rihal ke kuburnya Nabi, bukan ziarah kubur Nabi itu sendiri. Gitu. Itu kita sepakat. Dan saya juga pernah membaca perkataan Syekh Utsaimin yang mengatakan seperti itu. Banyak orang-orang salah paham ini dan lain sebagainya.
Jadi memang pemenyerahan itu bukan gara-gara beliau mengatakan atau ulama pada masanya memahami bahwa Syekh Ibnu Taimiyah itu mengharamkan ziarah kubur, bukan. Memang Syekh Ibnu Taimiyah mengharamkan syaddur rihal. Itu kan dalil dari haramnya syaddur rihal itu kan cuma satu dalil toh. Apa itulah apa ini lupa deh hadisnya. Dan hadis itu sudah dijawab ulama dan tidak apa itu hadisnya? La tashuddu rihala ila salasati masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa. Akan itu ya. Nah, itu sudah dijawab ulama. Kalau itu dipahami secara umum, maka jangankan syaddu rihal ke kubur Nabi. Syaddu rihal seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Masun, syaddu rihal untuk tijarah, syaddu rihal untuk cari nafkah, syaddu rihal untuk menjenguk orang tua, itu semua nggak boleh. Kenapa? Karena itu umum. Gitu. Begini Ustaz, awal mulanya kenapa sampai terjadi itu kan ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Saya baca di kitab fatwanya ya Ustaz. Sebentar saya Bisa diperbesar, host. Host. Mana? Yang tadi. Siapa? Kita ya Yandi. jangan panggil Yai. Saya ini masih bocil Ustaz, kayak orang tua saja Ustaz. Panggil Punya Yai, Ustaz. Majmu' Fatawa ya. Sekali ada duit mau beli juga. Majmu' Fatawa jilid 24 ya Ustaz. Tentang akan hal itu nanti di belakangnya sama seperti apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir Ustaz. Ini kan walamma dhafaru fi dimashqi bihadihil jawab kadabahu wa ba'asu bihi ila diyar al-misriyah. Terus ila anqol kan dijawab oleh gini beliau Ustaz. Mana tadi ya Allah. Faso ila anaqala wa innama muharrifu ja'alahu hujaratul kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam kubrul anbiya wa salatu alaihim maksiatun bi ijma' maqtu'an biha. Hada kalamuhu. Ini kan tadi ya yang di bidayah tadi ya. Ya betul. Fanduru ila hadhihi ta'rif ala Syekhul Islam wal jawabu laisa fihi al man'u min ziyaratil kubri anbiya'i was solihin. Wa innama dzukira fihi qaulaini fi siddat rihlah. Ini kan ya. Ya. Wasafara ila mujaratul jar. Mana ini? Wasafara ya Allah, kalau lihat di HP-nya pusing saya Ustaz, di kitabnya Ustaz. Wasafara ila mujaratil jaratil kubri. Wajaratul kubri min ghairi sidatir la ilaha mas'atun sidatir rihli li mujaratil jatir mas'alatun ukhra. Ya kan? Wa syekh lam yamna ujaratul haliyah an sidatil rihlah. Ya kan betul ya? Bal yastahibbuha atau yustahibbuha atau kama qal wa yundabuha ilaiha. Kan seperti itu. Betul ya? Betul. Tidak ada pemerkosaan ya. Nah, kita lihat di awalnya Ustaz. Kenapa sampai seperti itu? Tadi di halaman berapa Ustaz? Di halaman 108 ya Ustaz. Jelas ya? Ya. Kita kembali. Nah, sebelumnya ya Ustaz. Sebelumnya halaman 103 ya Ustaz. Nah, tentang pernyataan beliau. Hada suratun su'alun wal jawab. Wal ajwabah. Wajwibah, na'am. Al-mas'ulu min in'ami sadatil ulama wal hadatul fudala a'imatuddin wa hadatul muslimin ila anqal. Ini pujian kepada Ibnu Taimiyah sudah. Ma yaqulu sadatul ulama a'imatuddin fa Allah bihim al-muslimin fi rajulun nawa safarun ilal ziyaratil qabril anbiya wassolihin. Di dalam pertanyaan, seseorang berniat safar untuk ziarah kuburnya para nabi dan orang-orang soleh. Misalun Nabi SAW, semisal ziarah kuburannya Nabi SAW.
wa ghairuhu dan selainnya Nabi Muhammad. Fahal yajuju lahu fi safarihi an yaksira as-salatu? Apakah boleh bersafar dalam keadaan tersebut itu mengkosor salatnya? Wahal hadihi jaratun syar'iyyatun amla? Apakah pekerjaan tersebut, halo kok dicerit ini gak sama aku, dan apakah pekerjaan tersebut itu termasuk ziaratu syar'iyah, ziarah yang disyariatkan ataupun tidak? Waqat ruya, halaman 104 ya Ustaz, tidak diloncat ya. Waqat ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceramah ini. Qala man hajja walam apa nih? Walam yazurni. Yazroni faqad jafani. Yazurni. Oh yazurni ya Ustaz, nggih. Mau Ustaz, karena saya masih bocil Ustaz, belajar Ustaz. Alhamdulillah dibetulkan. Wa man jaroni ba'dal mauti kama jaroni fi hayati. Wa qad ruya anhu sallallahu aidan annahu qala la tasaddatur rihal ila salasati masajid al masjidil haram wa masjidil hada wa masjidil aqsa. Waftabna bi ma'jurin rahimahullah fa'ajaba, dijawab oleh beliau. Ya, ketika ada sebuah hadis, sungguh ada hadis itu, barang siapa yang melakukan haji akan tetapi tidak menjaroi kuburanku, faqad jafani, maka sungguh orang tersebut jafani. Terusnya kan ini Ustaz. Ya, berarti para ulama menulis surat begitu ya Ustaz ya? Kenapa? Para ulama menulis surat menanyakan ke Syekh Ibnu Taimiyah begitu. Ya, nanti kita anukan Ustaz. Kita nanti bagaimana nanti Anda. Ya, terus dijawab bagaimana Ustaz? Ajaba, maka dijawab oleh beliau Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma man safara li mujaratul jihad li qabdil anbiya wassolihin fa hal yajuzu lahu qasr salat ala qaulaini ma'rufaini. Jadi menurut beliau itu apakah diperbolehkan mengqasar salat itu ketika safar untuk berziarah ke kuburannya Nabi dan orang-orang soleh. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya, wahwa qaulul mutaqaddimin ulama alladzi la yazuzuna al-qasru fi safaril maksiyah. Bahwasanya pendapat ulama pendahulu yang itu la yazuzuna, tidak diperkenankan. Apa qasru sholat, qasru fi safaril maksiyah, mengqasar dalam hal maksiat, safar maksiat. Ka Abi Abdullah bin Batoh wa Abil ya Allah wa Abil Wafa bin Aqil wa ta'if kasirah minal ulama mutaqaddimin. Ini penjelasan orang-orang pendahulu akan ketidakbolehan mengqasar dalam hal safar bermaksiat. Annahu mengatakan la yajuzu qasru fil masali hadal safar, tak boleh mengqasar salat ketika safar maksiat. Li'annahu safar manhiya anhu, dikarenakan safar tersebut dilarang oleh agama. Wa madhabul Malik wa Syafi'i wa Ahmad anna safar manhiya anhu fi syari'atu la yaksiru fihi, tak boleh. Kemudian wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua, annahu yaksuru, boleh mengqasarnya, mengqasar ziarah itu tadi ketika ziarah, safar ziarah. Wa hadza yaquluhu min mayyajuju qasrun fi safar al muharram, karena safarnya itu safar yang dimuliakan, karena kan yang dijarawi kan yang dia ziarahi itu kan kuburannya Nabi dan orang-orang soleh. Ka Abi Hanifah, seperti hanya Imam Abu Hanifah, wa yaqulu lahu ba'dul mutaakhirin min ashabi Syafi'i, dan juga berpendapat ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah wa Ahmad dan Imam Ahmad. Mimman yajuzu safaru jihatul kubri anbiya wa sholihin ka Abi Hamid al-Ghazali wa Abi Hasan bin Ibnu Abdul Idrus wa Harani wa Abdul Muhammad bin Ibnu Qudamah al-Maqdisi wa haula yaquluna inna hadas safar laisa bi muharramin. Sesungguhnya safar ziarah Nabi itu laisa bi muharramin, bukan termasuk keharaman. Li umumi, dikarenakan umumnya qauluhu sallallahu hadis Nabi jaru kuburi, ya Allah, jarul kuburi, jarilah kuburan-kuburan. Kenapa Ustaz?
izin sebentar Ustaz. Oke. Ini berhubung saya baru masuk, yang dipermasalahkan atau mau mendudukkan wala tusaddur rihal ila salati masajid ini mau dimasukkan pada larangan ziarah kubur maksudnya nggak? Iya, ada. Beliau tadi muskilnya di situ, lejaduna itu. Ya, boleh saya jelaskan? Monggo. Tapi Ya, sekarang jadi- sudah selesai kah barusan? Sudah selesai Ustaz? Monggo kalau belum selesai. Belum panjang ini Ustaz, 4 lembar Ustaz. Saya Panjang mau sekali, dari itu panjang awal. sekali. Lanjut aja sudah. Karena kan Monggo, selesai. tadi kan ini ceramah malam ini Ustaz. Gak apa-apa ya. Ini pun baru. Sebentar lagi Indonesia, tenang. Sambil nunggu. Intinya di situ Imam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan akan dua pendapat itu Ustaz. Dikarenakan pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua itu menukil daripada pendapatnya para imam-imam. Yang pendapat pertama itu dari para ulama mutaqaddimin, yang kedua pendapatnya dari beberapa ashabus syafi'i mutaakhirin, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah. Beliau menampilkan itu semua sehingga mungkin di situ terjadi sebuah distorsi pemotongan sehingga ya Allah, dikatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah berpendapat melarang akan ziaratul kubur ziaratul kubur li kubri Nabi SAW seperti itu. Bukan mendukung Ibnu Taimiyah, tapi apa yang ada di sini mengatakan seperti itu. Beliau hanya menjelaskan dari penukilan ulama-ulama pendahulu seperti itu, Ustaz. Bukan didukung oleh ulama-ulama banyak ulama ya Ustaz, tapi menukil dari para ulama-ulama pendahulu yang banyak penukilannya dari kaul awal dan juga kaul sani seperti itu. Kalau saya tadi menyebut bahwa setelah Ibnu Taimiyah ada pendapat-pendapat yang mendukung gitu. Setelah Ibnu Taimiyah, bukan sebelumnya. Ya. Coba. Sebentar ya, sebentar. Ini ada Saya- tamu juga soalnya. Begini. Kalau ini saya baca di kitabnya Ibnu Bas ya, bin Bas ya. Jadi begini, kesimpulannya kalau melihat pendapatnya bin Bas, mestinya pendapat ini juga nanti akan diambil oleh pendapatnya Wahabi yang lain. Mungkin bahwa memang yang diharamkan oleh Wahabi ini bukan ziarahnya, tetapi ziarah yang disertai dengan sadurihal. Ya, kalau di sini kan begini. Ama niyatul qabri ziyarati faqat falata juzu ma'asadirrihal. Ketika ada niat ziarah kubur saja, maka falata juzu ma'asadirrihal. Amma idza kana qoriban la yahtaju ila saddirrihalin wala yusamma dhahabu ilal qabri safaron fala kharaja fi dzalika. Ya, di sini kan jelas ya, kalau memang kuburannya itu dekat, kemudian di situ tidak termasuk kategori rihal, ya safar, ya fala kharaja fi dzalika. Maka tidak ada keharaman di dalamnya. Sehingga memang kayaknya memang satu rihalnya yang menjadi ilat, berdasarkan hadis la tasudu arihal ila salasati masajida, kan begitu, al masjid haram wa masjid hadza wa masjid al-aqsa. Berangkat dari hadis itu dilarang sadur rihal ziarah ke makam atau ke kuburan. Monggo. Kayaknya ini Ibnu Hazani. nggih. Iya. Ini masalahnya syadur rihal. Jadi seperti yang tadi ditanyakan, apakah orang-orang Madinah kalau ziarah ke kubur Nabi setiap hari boleh? Boleh. Karena bukan syadur rihal. Cuman Ya, yang tadi ada permasalahan yang permasalahan, tadi Ustadz. yang tadi permasalahan kalau saya di sini di Indonesia misalkan ke Madinah untuk hanya ziarah kubur, begitu ya tadi ya? Ya, Ya. Tapi untuk yang dekat tidak ada khilaf, kita boleh.
Oke. Nah, kalau kita melihat pendapatnya semisal Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan syadurihal nggak masalah, tetap disunahkan. Di sana tidak ada pemilahan antara syadurihal dan tidak. Bahwa syadurihal ini boleh. Ziarah ke makam Nabi walaupun ada syadurihal ini boleh. Dan bahkan para ulama ini mengatakan ini ijma, gitu. Seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengatakan ijma kebolehannya. Hanya Ibnu Taimiyah JS yang mengatakan tidak boleh ketika ada syadurihal. Iya. Makanya menjadi pertanyaan dan bahan diskusi, apakah sebelum Ibnu Taimiyah ada perkataan yang mengharamkan syadurihal? Nah, sebelum Ibnu Taimiyah, ataukah ini pendapat dari Ibnu Taimiyah begitu? Nanti mungkin kita sama-sama bisa cari begitu. Ya. Ala kulli hal, memang syaddur rihal, ziarah kubur menggunakan hadis syaddur rihal ini tidak tepat. Mau itu Syekh Ibnu Taimiyah atau bukan, cuman ya masalah siapa yang duluan itu jadi PR juga. Fadhal Ustaz. Izin Ustaz. Jadi seperti ini. Untuk yang kami pahami memang untuk pemahaman kami ataupun pengetahuan kami itu cuma Imam Ibnu Taimiyah. Untuk ulama lain itu tidak memakai wala tusyaddur rihal, al tasyaddur rihal ini untuk ziarah kubur karena tidak ada kaitannya dengan ziarah kubur. Nah, ini yang pertama. Hadis ini merupakan hadis umum ataupun hadis mutlak. Ketika hadis mutlak ada hadis muqayyad, maka maknanya itu yang dipakai adalah hadis muqayyadnya. Karena ada hadis hadis riwayat Bukhari, bahasanya ketika baginda Nabi itu bercerita tentang kronologi wafatnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa di waktu itu didatangi oleh malaikat maut, lalu malaikat maut itu ditampar sampai satu mata malaikat tersebut ini buta. Ini diceritakan oleh baginda Nabi. Sampai akhir di waktu itu di cerita tersebut baginda Nabi menyampaikan dalam hadis Bukharinya, falau kuntu sammah la araitukum qabrahu ila jadim bitoriqi indal kathibi al ahmar. Jadi seandainya aku ada di sana seandainya aku ke sana, pasti akan kutunjukkan kepada kalian keberadaan kuburan Nabi Musa tersebut yang ada di pinggir jalan di bawah tumpukan pasir merah, yang mana di waktu itu baginda Nabi memang berada di tempat yang sangat jauh terhadap tempat kuburannya Nabi Musa. Ini hadis muqayyad, bahwasanya hadis wala tasyuddur rihal di sini bukan mengenai masalah ziarah kuburan. Lah, mayoritas ulama di situ memberikan pada maknanya. Ini maksud dari syaddur rihal, hadis ini maksudnya masjid-masjid yang lain, keutamaan di dalam melaksanakan sholat itu sama saja. Mau di masjid ini, di masjid ini, di masjid ini, itu sama saja, kecuali 3 masjid. Kalau 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram, maka ini berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Tapi kalau masjid selain yang 3 ini semuanya sama, mau sholat dimanapun. Lah, sehingga maksud dari hadis di sini adalah pertama, larangannya bukan lil haram, akan tetapi terhadap kesia-siaan saja. Kenapa? Contoh, Ustadz Zian ada di tempatnya, beliau dekat dengan masjid, tapi beliau memilih untuk lebih memilih untuk bersolat berjamaah di masjid yang sangat jauh. Masjid yang sangat jauh. Anggaplah masjid yang sangat jauh, syaddur rihal. Lah, maka perjalanannya ini merupakan larangan, tidak perlu, terkecuali yang jauh itu adalah 3 masjid. Itu maksudnya. Buktinya apa? Ada hadis. Bahwasanya ini maksudnya adalah sebagaimana yang saya terangkan. Hadisnya di sini adalah hadis riwayat Ahmad. Bunyinya begini. An Abdurrahman bin Harith bin Hisham annahu qala laqiya Abu Basrah al-Ghifari Abu Hurairah. Jadi suatu ketika Abu Basrah al-Ghifari ini bertemu Abu Hurairah.
wa huwa ja'in minat Tur. Abu Hurairah ini datang dari Tur yang sangat jauh. Faqala min aina aqbalta, dari mana engkau datang? Qala minat Tur shallaitu fi, saya dari Tur, saya sholat di sini. Qala, apa kata Abu Basrah? Qala ama law adraktuka qabla an tarhala ilaihi ma rahalta inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid al masjidil haram wa masjidi hadza wal masjidil aqsa. Jadi kata Abu Basrah Al-Ghifari menyampaikan bahwasanya, andai aku sempat menyusulmu sebelum engkau berangkat ke sana, niscaya engkau tidak akan berangkat, artinya akan dicegah. Karena saya mendengar baginda Nabi di waktu itu menyampaikan la tushaddur rihal ila akhirih. Jadi maksud dari hadis itu adalah semua masjid itu sama di dalam mengerjakan sholat, pahalanya di sini keutamanya sama, kecuali 3. Lah sehingga kalau bertujuan pergi ke masjid yang sangat jauh hanya untuk melaksanakan sholat sementara ada masjid yang dekat, maka itu sia-sia. Itu maksudnya. Nah, tidak ada kaitannya dengan ziarah kubur seperti itu. Makanya, bentar, ini ada hadis sebentar lah, satu lagi. Makanya ada hadis, kenapa kok dikatakan percuma? Ini ada hadis riwayat yang lain. Hadis riwayat Ahmad, wala tusaddur rihal illa ila thalathati masajid al masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Qala wa wadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahasanya wa wadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan faqala lahu aina turid? Qala uridu baital maqdis. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la salatun fi hadzal masjidi afdalu yakni min alfi salatin min ghairihi illa masjidil haram. Ini maksudnya. Sehingga di dalam kasus hal ini ada seseorang yang mau pergi ke Baitul Maqdis di waktu itu. Nah, ini bentar. Ini engkau mau kemana, kata baginda Nabi kan? Aina turid? Maka dijawab oleh laki-laki tersebut, aku ingin pergi ke Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW, sungguh sholat di masjid ini lebih utama 1000 kali sholat seribu kali daripada sholat di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Jadi sholat di sini saja, jangan ke Baitul Masjid, Baitul Maqdis seperti itu. Jadi jelas bahwasanya hadis yang tadi itu bukan membahas ziarah kubur, akan tetapi tentang mengenai masalah tidak perlu pergi ke masjid yang jauh untuk mengerjakan sholat kalau ada yang dekat. Artinya terkecuali masjid yang 3. Seperti itu maksudnya. Artinya kalau ada yang dekat ngapain pergi ke yang jauh, kan seperti itu. Saya boleh nyambung, ternyata saya menemukan juga ini Ustaz. Ini apakah sama dengan Ustadz Zian atau tidak, saya tidak tahu ya. Jadi di sini cuman apa yang disampaikan di Fathul Bari dan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi ternyata juga dinukil oleh beliau di sini. Dan ternyata Beliau itu siapa Ustaz? Ya ini namanya kitab Dakhiratul Uqbah fi Syarhil Mujtabah, Muhammad bin Ali bin Adam Al-Asyubi. Dan beliau ini sepertinya syarah dari Sunan An-Nasa'i apa ya, kalau nggak salah ya. Tadi ada tulisannya di sini, di Maktabah Syamiliyah tidak ada. Itu saat ya. Di sini ternyata di halaman, kalau di juz 8 itu di 574 itu ternyata ada pembahasan khusus berkaitan dengan hadis itu ternyata Ustaz. Jadi di sini dikatakan ada beberapa ulama khilaf sebenarnya. Jadi al-mas'atul khamisah di sini saya sedikit baca, kalau ada kesalahan karena mungkin saya tidak tahu mufradatnya ya, mohon maaf. Jadi ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi syaddir rihal ila ghairi hadhihi al-masajid as-salasa kadhahabi ila ziyarati sholihin ahya'an wa amwatan wa ila al-mawadi'i al-fadilah liqasdi ta'abudi fiha bisolah atau ghairiha. Ini jelas sekali, jadi membahas bahwa ada masalah di sini, ada perbedaan pendapat ulama. Jadi maksud
dalam hal-hal yang lain selain masjid, dalam hal-hal kebaikan begitu. Yang pertama adalah pendapat Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Kalau menurut beliau, yahrumu syaddur rihali ila ghairiha amalan bi dhahirin hadzal hadis. Wa asyara al-Qadhi Husain min asy-Syafi'iyyati ila ikhtiyarihi wa bihi qala ayyad wa ta'ifah. Jadi menurut Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini ini yahrum haram syaddur rihal ila ghairiha, kepada selain masjid ini juga, amalan bi dhahirin hadzal hadis, sebagai bentuk pengamalan secara zahir dengan zahir hadzal hadis, iki hadis gitu loh. Dan juga wa asyarah, dan memberi isyarah al-Qadhi, siapa Imam Qadhi Husain min Asy-Syafi'i juga. Tetap ada kata Imam Haramain beda di bawah ini. Qala fil fathi wa sahihu inda Imam al-Haramain wa ghairihi min asy-Syafi'iyyati annahu la yuhram. Katanya, jadi kalau dalam beberapa pendapat ulama yang lain sahih katanya di sini menurut Imam Haramain dan yang lainnya dari Syafi'iyah bahwa itu tidak haram. Wa ajabu an hadis al-babi bi ujubatin minha annal murada annal fadilata tamati innama hiya fi syadri hal ila hadil masajid bi khilafi ghairiha fa innahu jaizun. Jadi kalau yang saya tangkap di sini benar apa yang katakan Ustaz tadi, bahwa di sini fadilah tamah adalah untuk masjid, khusus kepada masjid, bi khilafi ghairiha fa innahu jaizun. Wa qad waqa'a fi riwayatil Ahmad bi lafdhi la yanbaghi lil mutiyin an ta'mala wa huwa lafdhun dhahirun fi ghairi tahrimi. Ada juga pendapat lain, qala al-jami' afallahu anhu fi nadharun idh huwa dhahirun fil ma'ni wa tahrim faqad kasara isti'malu syar'i lahu fi dzalika qala Allah ta'ala wa ma lamnahu syara wa ma yanbaghi lahu kama fi hadis Abu Hurairah. Sepertinya ini lengkap Ustaz terkait dengan tadi. Jadi memang ada dua pendapat ulama di sini. Kalau saya lihat beliau ini dari Ahlussunnah wal Jamaah ya, karena menukil-nukil pendapat dari Madhhabul Arba'ah juga, dan juga dari beberapa pendapat ulama Syafi'iyah, termasuk juga Fathul Bari juga disampaikan beliau. Dan tetapi bahasanya di sini was-sahihu inda Imam al-Haramain ini. Jadi katanya Imam Haramain itu kalau masalah yang kelima terkait dengan amalan-amalan lain yang itu dalam hal kebaikan selain ke masjid itu adalah tidak apa-apa kalau di sini tidak diharamkan. Karena ya seperti tadi, bahwa ini khusus kepada masjid. Karena banyak mungkin bisa dibaca Ustaz. Jadi namanya kitab Dakhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba. Berapa Mungkin Ustaz kalau boleh tahu Ustaz? Halaman. Kenapa? Halaman berapa? Juz 8 halaman 575. 575 kalau di saya kan pakai Maktabah Syamilah ya. Maktabah Syamilah juznya itu 8. Ini versi HP ya, saya nggak tahu kalau dibuka di laptop ya. 575 dari 574. Nah, 574 itu di bawah Ustaz masalah yang kelima dari hadis, sebenarnya itu hadis yang tadi terkait 3 masjid itu. Kemudian dibahas sampai kemudian ke belakang sepertinya. Jadi banyak ini Pak, agak panjang. Iya, sebagaimana kita ketahui dalam ulumul hadis, ketika ada pemaknaan zahirul hadis dan di luar zahirul hadis, maka yang diambil adalah yang di luar zahirul hadis. Ya. Seperti itu. Ikhtilaf tentang itu tidak perkataan Imam Juwaini yang diriwayatkan oleh yang dikayakan oleh Imam Nawawi itu tidak pernah satupun beliau menyebutkan Imam Juwaini tentang penyebutan syaddur rihal kepada kubur Nabi, tidak. Ikhtilaf itu dari segi gini, kalau kita mau bandingin masjid ke masjid lain gimana? Tetap masjid 3 ini yang afdalnya syaddur rihal kepada selain masjid. Karena saya menemukan kebanyakan Wahabi itu sering mengutip pernyataan Al-Imam Juwaini ini untuk menyatakan atau mengikrarkan bahwa ada ulama sebelum Syekh Ibnu Taimiyah yang mengharamkan syaddur rihal ke kubur Nabi. Ini tidak tepat. Karena Imam Juwaini tidak pernah membahas sama sekali tentang syaddur rihal kepada kubur Nabi. Fadhal Ustaz. Iya, ini harus dicari. Apakah sebelum Ibnu Taimiyah apakah ada yang mengharamkan? Karena qaul ini sampai ke Imam Al-Juwaini di Nihayatul Matlab fi dirayatil
Fadal, silahkan baca Ustadz jika memang Imam Juwaini di situ mengatakan tidak boleh syaddu rihal kepada kubur Nabi. Ya, tadi Bentar Ustaz, mohon maaf Ustaz. Yufti bil boleh man'i nambahin sedikit an enggak? syaddir rihal ila ghairi hadil masjid. Paham? Ila ghairil masjid, masjid ghairiha, bukan kubur Nabi. Ya kita baca dari Imam Nawawi dalam Fadal. kitab Syuruh An-Nawawi fi Muslim itu. Fadal, karena gini, kalau kita katakan haram, bagaimana pendapat Juwaini tadi? Haram syaddu rihal ila ghairi masjid salasah ini ya. Haram syaddu rihal kepada selain 3 masjid ini. Jika Imam Juwaini mengatakan seperti itu, maka syaddu rihal untuk mencari ilmu juga haram. Syaddu rihal untuk berjualan, syaddu rihal untuk mencari ilmu, syaddu rihal untuk menyambung silaturahmi, itu juga haram. Dan nyatanya Al-Imam Juwaini selaku ulama pakar usul fikih, pengarang Al-Warqat, nggak pernah berfatwa seperti itu. Nggak bisa diarahkan seperti itu. Karena kalau kita mengarahkan benar-benar umum, itu sangat konsekuensinya sangat besar. La tasyaddur rihal, jangan engkau syaddur rihal. Umum semua. Syaddur rihal untuk mencari ilmu, syaddur rihal untuk berjualan, syaddur rihal untuk berbelanja, main-main, semua haram. Gitu Ustaz. Harus ada mustasna min yang ditakdirkan. Ya, kita baca ini dari Imam An-Nawawi. Enggak, ini juga saya menambahkan. Jadi kalau ke kubur Nabi itu juga sebenarnya masih masuk menurut saya juga. Ini kan pendapat saya. Karena Ya. memang kan kuburan Nabi itu di dalam Masjid Nabawi itu sendiri kalau sekarang. Bahkan ada di paling ujung itu. Jadi ada di bawah kubah yang hijau itu loh. Jadi menurut saya itu nggak bisa dimasukkan sebenarnya kalau kuburan Nabi ya. Tapi kalau ya wallahu a'lam seperti tadi kalau yang lain. Tapi kalau saya sendiri sih katanya kalau di sini kan yang paling sahih itu pendapat Imam Haramain. Jadi saya ikut saja ulama karena pasti banyak lah. Di sini ada sebenarnya tadi Ustadz, mohon kalau misalkan bisa dibukakan karena saya nggak bisa buka kamera di sini, dibukakan aja. Jadi situ membawa juga dalil-dalil yang lain lanjutannya panjang sebenarnya untuk pendapat yang kedua ini, yang Haramain ini. Nah, terima kasih itu saja. ya intinya kan seperti ini Ustaz. Tadi telah menyampaikan perihal mengenai masalah khilafiyahnya kan seperti itu. Lah khilafiyahnya pendapat yang sahih adalah Imam Haramain. Tidak semua khilaf itu mu'tabar kan seperti itu. Tidak semua itu khilaf mu'tabar. Semuanya di situ terkadang disebutkan tentang khilafiyah, tentang ini. Tidak semuanya itu mu'tabar. Di Fathul Bari juga demikian. Nah, makanya perihal mengenai masalah hal yang tadi itu ketika dikaitkan dengan ziarah kubur. Nah, maka kan ada hadis riwayat Bukhari, baginda Nabi justru di situ hendak mau mendatangi kuburan Nabi Musa yang sangat jauh di waktu itu. Kan ada hadis seperti ini. Nah, ketika ada hadis yang di situ ranahnya mutlak, lalu ada hadis muqayyad, maka kan ini amalnya terhadap yang muqayyad. Amal maknanya. Nah, tidak kita nafikan khilafnya, dan tidak mau menafikan. Imam Ibnu Taimiyah sering kita ketahui bahwasanya dalam bab fikihnya sering menukil dari pendapat-pendapat madhab zahiri. Madhab zahiri di dalam konteks fikih itu tidak bisa diikuti, tidak mudawwan. Kan seperti itu. Ya kalau mau ikut madhab zahiri ya monggo. Kalau saya pribadi sebagaimana yang tadi sudah, artinya pendapat jumhur itu adalah mengkaitkan tentang orang sholat di masjid manapun itu tidak ada keutamaan, tidak ada maziyah di antara masjid-masjid yang lain kecuali yang 3. Makanya kan ada hadis riwayat Imam Ahmad ketika melarang mendapati Abu Hurairah itu pergi ke Tur untuk melaksanakan sholat. Nah, seandainya saya menututi terhadap keberangkatanmu, niscaya engkau tidak akan berangkat karena saya mendengar hadis baginda Nabi tasuddur rihal itu. Ini kan nyambung.
bahwasanya bukan tentang ziarah kubur. Ya, bukan ziarah kubur. Tapi di sini Al-Imam Juwaini begitu menyebutkan fi Nihayatul Matlab. Dan Imam Muslim menjelaskan waqtalafal ulama. Nah, dari bisa saya dapatkan dari dibacakan syarah. Nihayatul Matlab dulu Ustaz, bagaimana redaksinya? Wa kana syaihi. Yang di sini menyebutkan Abu Muhammad Al-Juwaini, wa kana syaihi, guru saya, syekh saya, Yufti bil man'i ansyad. bil man'i Itu tolong dibaca di ansyad belakang dulu rihal. Ustaz. Yufti bil Tolong. man'i ansyad rihal. Tolong itu Bila dibaca di ghairi belakang hadis. dulu Ustaz. Idza nadhara ayatiya masjidan minal masajidi. Itu tolong dibaca dulu. Itu berbicara bukan tentang kubur, tentang seseorang yang bernazar satu masjid daripada segala masjid, bukan satu Ya. tempat dari segala tempat. Mungkin dibaca di situ dulu. Itu maksud saya gini, itu terpotong loh. Wa kana syaikhi yufti bil man'i an syaddirhal ila ghairi hadhil masajid. Itu pembahasan di tengah-tengah. Iya, di sini Sebelum tidak kalam menyebutkan. itu. Iya, Kok di sini nggak ada? tidak Saya menyebutkan ada. ziarah kubur. Maksudnya tidak menyebutkan ziarah kubur. Enggak, maksud saya itu tolong dibaca biar sama-sama kita tahu. Maksudnya konteks gurunya Imam Haramain berfatwa seperti itu dalam hal apa? Gitu Ustaz. Maksudnya jangan diarahkan bahwa Al-Imam Juwaini ini juga melarang ziarah kubur begitu atau gurunya. Fadhal Ustaz kalau bisa. Wa kana syaihi. Bisa dibaca di belakangnya Ustaz? Sebelumnya Ustaz. Sebelumnya Kita idza nadhara ayatiya masjidan minal masajidi siwal masjidil haram faqala al ulama ila akhirih begitu. Baru sampai wa kana syaikhi yufti bil man'i itu. Sebelumnya nih. Benar. Ya, di sini tidak menyebutkan ziarah kubur. Ustadz bacanya di mana? Di Nihayatul Matlab atau dinukil? Nihayatul Matlab. Langsung. Cuman memang ini Enggak, maksudnya Ustadz baca langsung di kitab Nihayatul Matlab Maktabah Syamilah, atau di iya. kitab lain yang menukilkan Nihayatul Matlab. penukilan di sini. Oh, fadhal. Penukilannya tidak utuh berarti. Ya, saya buka dulu Al-Maktabah Syamilah dulu. Karena Al-Imam Nawawi begitu menjelaskan di sini. Mungkin jangan baca rangkuman Ustaz ataupun kumpulan. Khawatir rawan pemerkosaan referensi. Saya Seperti itu. kalau kepental naikin ya. Pada tadi ada si muhasabah itu keluar-keluar dia di bawah. Udah turun dia. Di kitabnya itu kan menjelaskan tentang masjidnya Ustaz, bukan ziarah kubri Ustaz. Di Nihayatul Matlabnya Ustaz. Ya, memang tidak ada ziarah kubur di sana. Qala al ulama idza utliqa anna nadara wa ayyana al masjidan siwal masjidil muharram. Fa in kana al masjidu alladhi ayyanahu ghaira masjidil Madinah wa masjidil Qudsi fala yaltazamu bin nadri syai'an aslan fa innahu laysa fi qasdil masjidi bi ainihi ghairi masajidi salasah al masjidil haram wa masjidil Madinah wa masjidil Iliyan kurbatun maksudatun wa ma la yakunu ibadatan wala qurbatan al maksudah Bentar. fa huwa ghairu. Betul. Imam Juwaini yang mengaitkan dengan ziarah kubur itu ini mana referensinya? Nggak ada, saya ini membacakan di dalam Nihayatul Matlab. Entah, Di sini tadi tidak kata Ustaz Zaduna tadi, tapi Imam Juwaini katanya. Saya kan sampaikan
bahwasanya ini tidak ada kaitannya dengan perihal ziarah kubur. Tapi Imam Juwaini mengarahkan ke situ. Lah ini mana referensinya? Ya tadi saya baca Indo Crazy Rich itu membacakan Al-Imam Juwaini begitu ya. Ikhtilaf. Begitu ya. Nah, kalau ikhtilaf Ustaz, kita tidak menafikan itu. Tidak menafikan itu. Artinya mengenai masalah ikhtilaf kan Ustadz tentunya tahu ada khilaf itu yang muktabar, ada yang ghairu muktabar. Sedangkan dalam ranah hal ini ada mazhab zahiri. Mazhab zahiri menurut jenengan boleh diikuti kan atau tidak kan? Tidak kan? Ya. Makanya tadi Ya, disampaikan oleh Ustadz apa itu Indo Crash bahwasanya itu adalah li zahiril hadis. Sadurihal ila ziaratil kubri, ada apa, ada khilaf sadurihal ila ziaratil kubri? Itu Halo. syadurihal kepada yang dibahas itu gini sebenarnya. Ini saya baca di Syifa Usikam karya Tajuddin As-Subki. Ini sekaligus menjawab tentang redaksi yang ada di Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Jadi begini pada dasarnya. Kalau kita baca Nihayatul Matlab atau di beberapa penukilan saya ambil itu di Radatul Talibin, di Majmu' dan juga Syifa Usikam karya Tajuddin As-Subki. Itu dalam pandangan yang di kitab itu terjadi khilaf tentang syaddu rihal ke masjid lain, bukan ke kubur. Yang terjadi ikhtilaf itu syaddu rihal ke masjid lain. Misalnya ke masjid Banda Aceh misal, bagaimana hukumnya? Ulama khilaf. Bahkan kata Al-Juwaini, guru saya berfatwa haram. Gitu. Kan katanya seperti itu. Mana kata beliau ya? Yang tadi antum sebutkan itu, menegah, meskipun pendapat yang sahih itu tidak haram, tidak makruh, gitu. Nah, ada beberapa upaya dari teman-teman Salafi itu melihat bahwa redaksinya Al-Imam Juwaini ini membahas tentang keharaman syadurihal ke kuburan Nabi juga. Padahal di situ konteksnya itu membahas tentang masjid lain, maksudnya membahas tentang masjid lain. Cuman biasanya dipotong gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada upaya gini. Jadi saya tidak menyangkal Al-Imam Nawawi itu pernah mengatakan seperti ini. Nah, dari sini mungkin orang Wahabi memahami bahwa Imam Juwaini itu membahas juga tentang tentang ziarah ke kubur Nabi. Imam Nawawi mengatakan seperti ini. Perhatikan. Ikhtalafal ulama'u fi syaddi rihali wa i'malil mu'ti ila ghairil masajidi thalathah. Perhatikan, kazihabi ila kuburi salihin. Jadi dari sini, Imam Nawawi menyebutkan ulama ikhtilaf pendapat tentang syaddu rihal dan beramal kebaikan kepada selain 3 masjid ini. Contoh, pergi ke kuburan orang soleh ataupun ke tempat-tempat yang memiliki fadilah. Nah, di sini orang Wahabi memahami bahwa konteks ikhtilaf yang dimaksud oleh Imam Juwaini itu termasuk kepada kubur Nabi atau ke kuburnya para solihin. Nggak seperti itu. Nah, di sini saya mengambilnya dalam kitab Syifa Usiqam fi Ziyarati Khairil Anam, karya Tajuddin As-Subki, ulama mazhab Syafi'i sendiri yang lebih paham tentunya. Beliau mengatakan seperti ini, qultu rahimahullahu an-Nawawiyya law iqtasara 'ala al-manquli aw naqdihi haqqan aw naqadahu haqqan naqdi lam yahsul khilalu wa innama zada tamsilu fahasal al-khilalu min ziyadatihi. Jadi sebenarnya penambahan al-Imam Nawawi kadhihabi ila kuburi shalihin tadi ya, itu murni dari ziyadahnya Imam Nawawi. Beliau itu berencana untuk mentamsil saja, bukan bermaksud seperti itu. Ya. Gitu sebenarnya Ustaz. Ya, begitu juga di syarah Sahih Muslim begitu. Kadhihabi ila Syarah kuburil Sahih Muslim salihin. siapa? Oh ya, Syarah Imam Nawawi ya, tentu. Sahih Muslim. Ya, ya. Imam An-Nawawi begitu. Ya. Kadhihabi ila kuburi as-salihin wa ila al-mawadi al-fadilah wa nahu dzalik.
Terus menukil dari Syekh Juwaini, wa qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini min ashabina wa haramun wa walladhi asyara al-qadi yad ila ikhtiyarihi. Nah, wahwa itu Jadi- kemana? Wahwa alladhi yani apa? Apa tadi? Faqala Syekh Abu Muhammad min ashabina huwa haramun. Wa walladhi asyara Huwa itu kemana? Ke kubur? al-qadiyat. Enggak, bukan. Al-qadiyat. Bukan Ustaz. Huwa bukan Ustaz. Faqala Syekhu Abu Muhammad min ashabina huwa haramun. Huwa itu kemana? Bukan qadiyah, Huwa qadiyah ke haram. depannya. Ke depannya itu gini, huwa haramun wa huwa alladhi asyara al-qadi iyad ila ikhtiyarihi. Ini huwa yang sebelumnya. Min ashabina huwa haramun. Ya. Huwa itu kemana? Ikhtalafa ulama. Bukan, ini kan gini kita bilang hukum. Apa yang jadi hukum? Apa yang dijadikan haram di sini? Apa? Sadur hal Sadduri hal kemana? ila wiril masajid salat. Ila khairil masajid. Itu maksudnya ke masjid juga atau ke tempat lain selain masjid? Ila wiril masajid salat, ke bukan selain masjid salasa. Saya paham, tapi konteksnya itu umum atau ke masjid tapi selain 3 masjid. Paham nggak? Ya, antum mengaitkan ke masjid. Ke masjid, Tapi mengapa sebagaimana Nawawi dalam Nihatul ditambahkan Matlab. Jarhul Kubur? Begitu. Enggak. Huwa itu marja'nya tetap kembali kepada masjid. Masjid Ya. selain 3 masjid. Alasannya kenapa? Alasan kenapa? Karena di kitab Nihayatul Matlab sendiri itu nggak membahas kubur. Ini hanya ziyadahnya Imam Nawawi. Dan beliau Ya. tamsil saja, bukan seperti itu Imam Juwaini bilang. Imam Juwaini nggak pernah bilang seperti itu. Ya, beliau. Jadi inilah yang dipahami Ibnu Taimiyah. Saya sepertinya begitu ya. Dari awal begitu. Fathah. Mengapa begitu? Karena begitu. Kenapa mengaitkan dengan ziarah kubur? Tentunya bukan ziarah kubur saja, tapi meniatkan atau menganggap bahwa tempat-tempat sesuatu lebih Oh, itu lebih apa? lain Lebih Ustaz. afdal. Itu bukti Lebih afdal dari 3 masjid ini. Rihal. Kita membahas mujarrad syaddu rihal. Maksudnya gini loh, yang ingin saya coba bukan bela ya, saya suarakan dari tadi, tidak sah menggunakan kata-kata Imam Juwaini ini bahwa Imam Juwaini mengharamkan syaddu rihal ke kubur Nabi. Nggak sah. Karena saya menemukan beberapa orang-orang Salafi Wahabi mengatakan ada ulama sebelum Syekh Ibnu Taimiyah yang mengatakan syaddu rihal ke kubur Nabi itu haram. Siapa katanya? Imam Juwaini. Ini kesalahpahaman dalam memahami data, kalau kata saya. Karena di Nihayatul Matlab sendiri itu nggak membahas tentang kubur. Betul. Membahas itu maksud Begini saya. Ustaz, ini ada dua konsep. Pertama, tentang masalah kasusnya itu apakah mutlak baik ziarah kubur, intinya perjalanan jauh lah, apakah langsung dimutlakkan atau ini dibahas kalau misalkan ini tidak dimutlakkan, kalau misalkan dimutlakkan terhadap baik itu ziarah kubur, nah ini referensinya apa? Lah, terus yang kedua, Imam Juwaini ini saya rasa ini cuma membahas tentang nahyunya la tasuddu di sini. Ini masih belum membahas konsep kasusnya. Akan tetapi membahas kasus. Apa itu nahyunya? Apakah nahyunya di sini ala tahrim atau alal karoha? Nah, sementara Imam Juwaini di situ memilih alat tahrim. Ini masih belum membahas tentang apakah ini mutlak terhadap termasuk juga ziaratul kubur atau tidak, ya kan? Iya. Masih belum ada. Ya, disebut oleh Imam Nawawi begitu. Seperti yang tadi dibacakan. Lah iya, maksudnya begini, Sat. Bedakan Saya mau menambahkan. Ini mungkin bisa juga menjawab ini. Ya, sebentar. Dari Mas Zaduna ya. Sebentar. Ya. Karena bukti contoh lagi bukti yang ada di dalam kitab Ihya, di sini ada bahasa seperti ini. Al-qismu tsani wa huwa ayyusafira li ajlil ibadati imma li hajjin au jihadin wa qad dzakarna fatla dzalika
wa adabahu wa amalahu adh-dhahira wal batinah fi kitabi asrul haji wa yadkhulu fi jumlatihi, masuk pada kasus li ajli ibadah imma li hajjin aw jihadin itu ziyaratu kuburil anbiya'i alaihimus salam wa ziyaratu kuburis sahabah wa tabi'ina wa sairil ulama wal awliya wa kullu man yatabarraku bi musyahadatihi fi hayatihi yatabarraku bi ziyaratihi ba'da wafatihi wa yajuzu shaddur rihali li hadzal gharad wa la yamna'u min hadza qauluhu alaihi salatu wassalam la tashuddur rihal illa ila, ini tidak masuk kalau ziaratul kubur. Jelas ini. Iya. Gitu. Jadi saran-saran saya, Imam Juwaini ini cuman membahas tentang khilafiyahnya, nahyunya apakah nahyu ala tahrim atau nahyunya tersebut alal karohah. Bukan membahas kasusnya, masih antara mutlak dan muqayyadahnya seperti itu. Saya mau menambahkan dari ustadz-ustadz yang lain ya Ustadz. Ini juga dari kitab yang sama sebenarnya. Mungkin bisa diperbesar sedikit sebentar. Jadi di sini dikatakan ya. Saya mohon maaf ya teman-teman, saya pakai akun yang asli. Jadi di sini dikatakan wa minha annal muradah, berkaitan dengan hadis yang tadi ya. Hukmul masajid faqat. Jadi maksud yang ada di sini adalah terkait dengan hukum masjid saja, dikatakan di sini dari beberapa pendapat itu. Wa annahu la tusaddur rihalu ila masjidin minal masajid li sholati fihi ghairu hadhil masajid salasah. Wa amma qasdu ghairil masajid li ziyarati sholihin aw qaribin aw sahibin aw talabi ilmin au tijaratin au apa ini nazahatin fala yadkhulu fin nahyi. Jadi sudah jelas di sini bahwa yang dimaksudkan katanya dalam sebagian ulama itu ini khusus kepada hukum-hukum masjid saja, dan ini tidak kemudian menjadi syaddur rihal Lisati fi ghairi hadhil masjid as-salasa wa amma qasdu fi ghairi masajid li ziyarati sholihin, untuk ziarahnya kepada orang soleh atau orang dekat atau sahib atau teman atau mencari ilmu atau tijarah dan lain semacamnya, maka tidak masuk dalam larangan ini, gitu loh. Jadi sudah jelas banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu hanya khusus kepada masjid yang saja, tetapi yang lain seperti di sini di ziyarati sholihin au qaribin dan yang semacamnya itu tidak masuk katanya. Kemudian dikatakan juga di sini qala al-hafidz wa yu'ayyidu ma rawa Ahmad min tariq Syahr bin qala sami'tu Aba Sa'id wa dzakarta indahu as-salatu fi turi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil muti an tasudda rihalahu ila masjidin yanbaghi fihi liswati ghairil masjidil haram wal masjidil aqsa masjidil hada. Jadi sebenarnya sama. Jadi ini dikhususkan katanya bahwa khusus masjid saja berdasarkan di sini. Gitu saja. Itu tambahan saja sebenarnya. Jadi ini berarti kan nyambung ya dengan hadis riwayat Ahmad tadi. Artinya apa? Betul. Maksud dari tasawuf itu, maksud dari hadis syaddur rihal di situ adalah sebagaimana yang saya contohkan, mau mengerjakan sholat masih mencari masjid yang jauh sementara masjid yang dekat itu ada. Lah maka larangannya di situ tentu tentang kasus ini. Lah Imam Juwaini memilih pendapat pribadinya yaitu terhadap haram. Pendapat ulama yang sahih ataupun yang masyhur itu tidak haram. Seperti itu. Begitu maksudnya. Jadi keharuman Imam Juwaini dan gurunya itu ke masjid lain, bukan ke kubur Nabi, karena konteksnya bahas kuburan, konteksnya itu bahas masjid lain. Gitu. Makanya saya tadi marja huwa itu saya tanya, huwa itu kemana? Ke kubur Nabi? Nggak mungkin. Ke masjid, ada datanya di Nihayatul Matlab langsung. Iya, berarti ziarah kubur sholihin itu hanya tambahan dari Imam Nawawi yang seperti disebutkan begitu ya?
begitu. Karena itu Ya. sebagai, bukan kata saya, kata Tajuddin As-Subki dalam kitab Syifa Tapi Usik. berarti Al-Imam Nawawi ini menganggap bahwa selain Ghairu Salasa pergi juga kepada ziarah kubur termasuk. Tidak, buktinya Tidak beliau begitu, mengatakan Pak. pendapat yang kuat tidak seperti itu tadi. Maksudnya apakah ada khilafnya begitu? Sependek pengetahuan kami Ustadz, ziarah ke kuburan Nabi, syaddu rihal ke kuburan Nabi, kami belum menahui ada khilaf. Mujarad ya. Kecuali nanti kalau Anda menambahkan ada pikiran atau ada pandangan, oh kalau ke kubur Nabi lebih mulia ketimbang hal-hal lain. Itu di luar konteks. Gitu. Kenapa saya besar ya? Maksud ini mujaradnya saja Ustaz. Mujaradnya Iya. saja ke kuburan Nabi. Nah pertanyaan, apakah ada dari kalangan mazhab Syafi'i ikhtilaf tentang syaddu rihal ke kubur Nabi secara mujarad? Saya belum tahu. Sependek pengetahuan saya tidak ada. Hatta dari Imam Nawawi sekalipun. Mungkin bisa ditampilkan itu Ustaz, yang mengaitkan tentang Ziaratul Kubur itu adalah Imam Nawawi, itu bagaimana referensinya? Saya tidak dengar tadi. Di Syarhi Sahih Muslim ada di yang tadi Afan Ustaz bagaimana? Saya nggak bisa dibuka. Sakom. Syifa Sakom. Saya bukan di Syifa Usik. Kalau pernyataan Imam Nawawi itu ada di Majmu'. Sebentar ya. Nah, di kitab-kitab fikih itu biasanya. Coba ini dikerucutkan ya. Pak Mas Pak Jaduna, Mas Jaduna. Tadi kan dari beberapa referensi sudah dibacakan, termasuk di kitab Rawdatul Thalibin itu juga sama ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud khilaf di sini adalah khilaf ketika di masjid yang lain selain 3 masjid itu, bukan memasukkan masalah di selain masjid seperti ziarah kubur dan lain sebagainya. Tadi juga sudah dibacakan oleh siapa tadi yang sudah turun. Terus yang jadi iskalnya ini di mananya jenengan Pak Jaduna? Kayaknya ini sudah clear, sudah gamblang ya. Ibarat Kita hanya diskusi sebenarnya. Cuman saya pun ikut ijma dan Beliau itu cuma sepakat. Enggak, ini Kita bukan semua begini, bukan begini. Saya tidak mempermasalahkan jenengan ikut ijma atau tidak, tetapi bahwa pemahaman bahwa yang dimaksud khilaf di sini bukan khilaf masalah antara masjid dan selain masjid, tetapi khilafnya adalah bagaimana jika syaddur rihal ini dilakukan di selain 3 masjid itu, maka ulama khilaf. ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Ya. Nah begitu. Nah kalau di luar masjid, semisal ziarah kubur, semisal menziarahi orang yang sakit atau mencari ilmu dan lain sebagainya, tidak masuk pada hadis itu. Tadi kan sudah dibacakan itu. Ya. Nah kan clear, kan selesai lah. Artinya bahwa Ki Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini mengatakan bahwa ulama ini ijma tentang kebolehannya atau disunahkannya ziarah ke makam Nabi. Ini betul, memang ijma ulama, tidak ada khilaf di sini. Khilaf yang beda itu adalah Ibnu Taimiyah dan beberapa pengikutnya yang berbeda dengan ijma itu. Nah, adapun di kitab-kitab yang Rawdatul Thalibin, Nihayatul Matlab dan sebagainya itu yang membahas khilaf bukan khilaf masalah ziarah kubur, tapi khilaf antara masjid dan masjid selain 3 masjid itu. Ini sebentar Ustaz.